Selamat pagi, kembali bersama saya Roma Inonhak Berek PR. Mari kita mengawali hari baru ini, kita menghadap Tuhan dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta, Engkau senantiasa mencintai kami dan selalu menunjukkan kasih yang istimewa dari waktu ke waktu. Hiasilah hidup kami dengan perbuatan-perbuatan baik. Tanamkanlah cinta-Mu dalam hati kami, agar di mana kami berada, nama-Mu selalu kami agungkan dalam sikap, hidup, dan perbuatan-perbuatan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dari waktu ke waktu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit lagi waktu aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Saudara dan saudaraku yang terkasih, apa kata Yesus kepada Petrus dalam bacaan tadi? Di akhir bacaan tadi, Yesus mengatakan demikian, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Di sini mau menunjukkan bahwa bagaimana manusia punya kelemahan dan kekurangan. Kadang kepercayaan diri membuat kita lupa tentang siapa jati diri kita. Di balik keperkasaan, di balik komitmen kita, selalu terbersit sisi-sisi manusiawi yang tak mungkin kita sangkal. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita lakukan dan lewat kesaksian-kesaksian hidup kita, selalu ada hal-hal lemah yang terkadang kurang kita sadari, tetapi Allah senantiasa bermurah hati kepada kita.
Justru lewat peristiwa salib, kita harus belajar juga berkorban. Bagaimana kita memberi diri, bagaimana kita mengabdikan hidup kita secara total kepada Tuhan. Yakinlah dan harus percaya, pengorbananmu yang tulus, setia memanggul salib bersama Tuhan, tentu dalam jatuh dan bangun, Tuhan tetap menyediakan tempat yang terindah bagimu. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu kalau kamu selalu setia mengikuti apa yang Ia lakukan, apa yang Ia kehendaki. Di balik perbuatanmu dan juga kesaksianmu itu, Tuhan selalu hadir, asalkan selalu ada kesetiaan dan ketulusan yang melekat kuat di dalam hatimu. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk berbagi kasih bagi sesama. Semoga kami mampu dan kuat untuk memanggul salib hidup kami masing-masing, menjalan bersama-Mu, agar kelak kami pun masuk dalam sukacita yang abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian, sebab kita doakan, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.